pecinta ilmu penduduk surga, kita menyadari betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Serius. Jadi kalau nggak taubat juga, mohon maaf nih, kalau nggak taubat juga sampai hari ini, kata Bang Haji terlalu. Serius. Taubat itu bukan cuma kita mohon ampun pada Allah. Taubat dua sisi, vertikal dan horizontal. Bertobat kepada Allah, menyesali atas dosa yang telah kita lakukan, berusaha untuk tidak melakukan kembali sekuat tenaga kita, berazam yang kuat mengisi sisa hidup kita dengan ketaatan itu kepada Allah dan kepada manusia. Selesaikan urusan kita, jangan sampai kezaliman berlarut-larut. Kalau kita merasa punya kesalahan pada seseorang, selesaikan sekarang, sebab zalim itu menjadikan kita bangkrut nanti. Ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhi olehmu berbuat zalim, karena zalim itu gelap di hari kiamat nanti. Nah, di penutup ini saya ingin meluaskan poin yang terakhir ini, yaitu bicara tentang taubat. Serius. Bapak Ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, kita pernah mendengar hadis yang satu ini riwayat Imam Tirmidzi. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Ini kan surat cinta dari Rasul yang luar biasa. Maka siapa pun yang masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa, kembalilah kepada Allah. Dosa setinggi gunung, sedalam lautan, Allah tetap memberikan ampunan kalau dia melakukan taubatan nasuha. Banyak ayat-ayatnya. Pertama, Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 110. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa man ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Barang siapa yang melakukan kezaliman, keburukan, menganiaya diri sendiri dengan berbuat dosa, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu isyarat untuk kita banyak memohon ampun, beristighfar. Rasulullah tidak punya dosa atau maksum, istighfarnya banyak, 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Mestinya istighfar kita sebanyak-banyaknya. Mohon ampun kepada Allah hingga berlinang air mata, karena itu sangat disukai Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asri hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah. Quran surat Al-Zariyat, surat yang ke-51 ayat di nomor 17-18. Masih kurang yakin? Allah tambah tuh dengan surat cintanya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan surat 25 ayat di nomor 70. Masih kurang yakin juga?
Allah kasih kabar gembira untuk siapapun. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat di nomor 23. Ini kan kabar gembira. Jadi kalau nggak tobat juga, kata Bang Haji, terlalu. Namun bagi kita Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya. Tobatnya dijaga, jangan lengah. Sebab kita khawatir kalau lengah, ujungnya memberatkan kita nanti. Apalagi merasa amal sudah banyak, iseng-iseng bermaksiat. Hati-hati. Inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahlil jannah summa yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang di surga, amal solehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia bermaksiat di akhir hayat, sedang melakukan dosa, nyawa dicabut. Suul khotimah, ngeri. Hati-hati, jaga tobat kita. Namun Rasul memberikan kabar gembira bagi yang sebaliknya, yang sudah tidak ada keyakinan. Buat apa hidup, tuntasin aja, kepalang basah. Jangan kepalang basah dalam keburukan. Nabi kasih kabar gembira, wa inna rajula la ya'malu zamanat tawil bi amalin ahli nar summa yuhtamu lahu amaluhu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Dia mendapat hidayah bertobat kepada Allah. Hijrah, belum sampai tempat hijrah dia capai, maut sudah merenggutnya, meninggal dia, gelar untuknya husnul khotimah. Itu orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Sementara yang pertama tadi, orang yang awalnya baik, akhirnya buruk. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Pilih awal baik akhir buruk atau awal buruk akhir baik? Pilih awal baik akhir baik. Tapi ingat, kau yang berjanji, kau yang menepati gitu dong. Jangan yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang menepati, insya Allah. Saya kasih sebuah syair. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertobat. Jangan tunggu hingga sekarang. Jangan bilang kiamat. Kapan kiamat? Tak tahulah kita kapan kiamat tiba. Sekarat yang paling dekat, sakaratul maut.